Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di video ini akan kita saksikan bersama santri Tursina angkatan 2022 yang saat ini telah menyelesaikan proyek pidato bahasa Indonesia di kelas 8 Santri Putra Tursina IPS Malang. Tentu di video ini baik dari kelas 8A, B, C, D maupun E tentu ada beberapa kekurangan-kekurangan, ada beberapa kesalahan. Ini merupakan hal yang wajar karena anak-anak juga dalam proses belajar, dan semoga dari salah satu ikhtiar anak-anak untuk bisa tampil berpidato di hadapan teman-temannya bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah pengalaman agar mereka memiliki keterampilan berbicara di depan umum dan mereka ke depan bisa tampil lebih baik. Itu harapan kami. Semoga anak-anak yang tampil dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, sekaligus juga menyiapkan bahan untuk disampaikan di depan umum sehingga mereka bisa tampil dengan terbaik. Saya selaku pengajar mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah berpidato di depan teman-temannya di kelas dan sampai diupload videonya ini di YouTube. Semoga dapat mengenang kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Semoga bermanfaat video ini. Sekali lagi tetap semangat dan semoga ke depan menjadi hari yang terus lebih baik daripada hari ini. Tetap semangat anak-anakku sekalian dan semoga sukses fit dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan Ustadz Agus, ingat momen kebersamaan kita, sekalipun kalian kelak sudah tidak di Tursina, nilai-nilai kebaikan semoga tetap kita jaga, tetap kalian jaga, tetap bisa kita istiqomahkan dan semoga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita karena kehadiran dan salam serta salam dan Allah Subhanahu wa taala, dan puji syukur kita kepada Allah mempunyai alam semesta. Kali ini saya akan berpidato tentang manfaat Ramadan di kehidupan kita sehari-hari. Ramadan ialah menahan hawa nafsu kita dan kejujuran kita dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan kata dari iman dan takwa. Orang yang mampu menahan hawa nafsu dan kejujuran kita, maka orang itu bisa menahan dirinya dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Contoh binafsika, yaitu orang yang menolong dan melakukan tindakan baik kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan itu diperlukan saat di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
نحمده واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ومن يضلل الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله على نبي ورسول الله. Mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita sehat dan memberi kita waktu luang untuk berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini. Marilah kita panjatkan selawat dan serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan insyaallah tentang bahaya lisan. Lisan seperti yang kalian ketahui, lisan adalah bagian tubuh kita yang sangatlah tajam. Lisan bisa menjerumuskan kita ke api neraka, dalam api neraka. Lisan bisa membuat kita terjerumus ke dosa-dosa yang bermasalah dengan manusia, seperti berbicara kotor, mengejek orang, dan memfitnah dan bergosip, dan menyakiti orang lain. Jadi hadirin sekalian, saya akan mengingatkan kepada hadirin untuk menjaga lisan agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, Ustadz dan teman-teman sekalian, saya akan membacakan pidato tentang sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Pertama, Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu ampunan Allah terbuka lebar. Rasulullah pernah bersabda, pintu-pintu surga akan terbuka lebar dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan yang mulia ini. Kedua, di bulan Ramadan kita berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Puasa membersihkan jiwa kita dari hawa nafsu dan dosa, sedangkan beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika itu bersungguh-sungguh untuk beribadah dan berbuat baik kepada masyarakat dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat, yang saya kasihi teman-teman sekalian dan guru bahasa Indonesia saya, Ustadz Agus. Marhaban ya Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan dimana setan-setan dibelenggu. Bulan yang dinantikan seluruh umat Islam di dunia, bulan yang penuh keutamaan dan ampunan. Di bulan yang mulia ini, mari kita sambut dengan hati yang bersih dan semangat yang membara. Marilah kita memanfaatkan setiap momen dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri dan meningkatkan kebaikan bulan suci ini adalah kesempatan untuk membersihkan dan meraih ridhonya. Namun ingatlah, di bulan Ramadan ini tidak saja untuk menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, Ramadan untuk berbagi kasih untuk sesama, merhatikan yang membutuhkan dan memperhatikan untuk sama, dan menjadi anutan dan menyebarkan kebaikan. Mari kita berbanyak amal kebaikan, saling membantu dan menciptakan kedamaian dalam setiap langkah yang kita. Sekian dari saya, dan demikianlah saudara-saudara, marilah kita sambut Ramadan dengan hati yang penuh kebersyukuran, semangat yang tinggi, dan tekad yang bulat. Jadikan setiap momen di bulan suci ini sebagai kesempatan meraih ampunan, meraih keberkahan, dan meraih kebahagiaan yang sejati. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan
puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, kali ini saya akan berpidato tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah mencapai 10 hari terakhirnya. Sebagai umat Islam yang gembira atas bulan suci ini, kita berharap dapat manfaatkan momen yang berharga ini sebaik mungkin. Rasulullah SAW juga mengutamakan bulan ibadah pada 10 hari terakhir ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fi ashri awakhiri fi ghairi. Pada malam 10 hari terakhir, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk ibadah melebihi keunggulan pada malam hari lainnya. Sekian pidato kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat hingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, marilah kita hancurkan salawat serta salam kita hancurkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat yang berjudul Rukun Iman. Di Islam ada rukun iman. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ustadz Agus Setiawan MPD selaku guru bahasa Indonesia. Dan yang terhormat teman-teman seperjuangan saya. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang bertema tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Saya tahu kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk sholat, berpuasa, dan lain-lain. Mungkin semua ibadah yang kita lakukan itu mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita dengan mengaji. Karena dengan mengaji, kita dapat mengalilipatkan dengan huruf atau lafaz yang kita baca. Lebih baik lagi, kita membaca 30 juz selama bulan Ramadan. Tetapi kita jangan hanya mengaji di bulan Ramadan. Kita memiliki banyak waktu luang untuk membaca Al-Quran. Contohnya setelah subuh. Kita memiliki banyak waktu luang untuk mengaji. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari mengaji. Mungkin sekian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman dan ustadz sekalian, hari ini saya akan mempresentasikan tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Hari di mana seluruh umat manusia akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh amal kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, semua manusia akan
Setiap manusia tanpa terkecuali akan menghadapkan akibat dari segala perbuatan baik atau buruk yang dia lakukan di dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat seperti munculnya Dajjal, penurunan Nabi Isa, dan lain-lain. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa waspada dan memperbanyak amal kebaikan. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan kualitas iman dan amal kita. Karena hari kiamat adalah kebenaran yang pasti akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya musalim wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustadz Agustiawan dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya bakal mempresentasikan pidato tentang doa-doa terbaik atau tentang doa. Setiap manusia pasti mempunyai permasalahan yang dihadapi setiap orang. Ada yang kekurangan harta, permasalahan keluarga, atau yang mempunyai hutang sampai bertumpuk-tumpuk, sampai diliputi kesedihan. Tentunya manusia pasti ada solusi-solusi untuk memecahkan masalahnya. Tetapi untuk seorang mukmin, solusi pertama adalah doa. Doa adalah solusi pertama, bahkan solusi pertama sebelum usaha yang akan kita lakukan. Ulama mengatakan, doa adalah senjata seorang mukmin, dan jangan engkau meremehkan doa atau mengejek doa. Kata Imam Syafi'i berkata, janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang kita bisa lakukan doa. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Niscaya Allah akan menghilangkan segala problematika yang kita hadapi dengan doa yang tulus. Segitu saja pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menyampaikan judul tentang ayat Al-Quran. Yang terhormat untuk Ustadz Agus dan para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan ayat dua singkat namun penuh makna dari surat pendek dari Al-Quran. Pertama, izinkan saya mengingatkan akan surat Al-Asr ayat 3. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengajarkan kita bahwa iman tidaklah cukup hanya dengan ucapan tetapi harus diikuti dengan amal perbuatan yang baik. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menasihati agar terus berpegang teguh pada kebenaran dan memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan. Kedua, mari kita renungkan ayat dari surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lafi lakanut. Artinya sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. Ayat ini memberikan kita peringatan tentang sifat manusia yang cenderung lalai dan lupa akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat suci Allah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin berpidato tentang tafsiran ayat-ayat tentang ayat-ayat puasa Al-Quran. Puasa dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu menahan nafsu. Seringkali dipandang sebagai menahan diri dari makan dan minum selama waktu tertentu. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 183.
dalam ayat ini menjelaskan bahwa puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi menahan lainnya. Dan kita harus rajin beribadah. Sekian dari pidato saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini. Dan tak lupa kita salat serta salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam kebaikan. Saya di sini untuk memberi pidato tentang puasa tapi meninggalkan sholat. Puasa tapi meninggalkan sholat, apa hukumnya? Hukum meninggalkan sholat saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa, tapi jelas kita mendapatkan dosa dan pahala puasa kita menjadi berkurang. Dan kalau kita meninggalkan sholat saat berpuasa, itu kita menjadi orang yang rugi, karena puasa adalah di mana tempat orang-orang mencari kebaikan dan mencari pahala. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepadanya dari keburukan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Dan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tentang pidato tentang adab terhadap Rasulullah. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah adalah Nabi terakhir dan Nabi yang sangat mulia di dunia. Kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah? Karena meskipun Rasulullah sudah tiada, Allah tetap menjaga namanya dan menjaga mukjizat Rasulullah. Salah satu mukjizat Rasulullah yang sampai sekarang masih ada dan terjaga adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pemberian dari Allah, firman-firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Al-Quran adalah salah satu dari 300 mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dalam mukjizat-mukjizat yang lainnya. Allah bersabda di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tuqaddimu baina yadayillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud adalah agar kita tetap mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dan tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lebih besar. Salah satu adab terhadap Rasulullah adalah ketika kita mendengar namanya, kita mengucapkan sholawat agar mengagungkan dan memuliakan namanya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat mulia. Kita harus tetap beradab kepada beliau meskipun sudah tiada dan sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan memberikan pidato yang bertemakan tentang pentingnya umroh di bulan puasa. Saudara-saudara sekalian, dalam bulan suci Ramadan ini, saat kita berpuasa dan meningkatkan ibadah kepada Allah, mari kita merenungkan sebuah hadis yang mengingatkan kita akan pentingnya melakukan umrah di bulan puasa. Sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan makna. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah umrah
pada bulan Ramadan, maka setara dengan ibadah haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita akan keutamaan dan keberkahan yang terkandung dalam melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan. Umrah adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk membersihkan dari dosa-dosa, meletakkan diri kepadanya, serta memperoleh berkah yang melimpah. Oleh maka itu, mari kita perbanyak ibadah di dalam bulan puasa ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Agustiawan dan juga teman-teman yang telah hadir untuk hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita mencurah limpahkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan patutnya kita bersyukur untuk hari ini karena telah dikumpulkan di Sekolah Tursina IBS yang insya Allah barokah. Amin. Berdirinya saya di sini hanya memberikan pidato singkat yang berisi tentang zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kau mendekati zina karena sungguh itu perbuatan keji dan jalan yang sesat. Di sini kita bisa belajar bahwa zina adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Tapi kita juga bisa bertaubat seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Musyaqatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pezina jika memang pezina itu tidak mengulangi perbuatannya kembali. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna di muka bumi. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan malam yang sangat amat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran turunkan, sebagaimana disampaikan di surat Al-Qadar ayat pertama, yang artinya dan telah kami turunkanlah Al-Quran kepada dan kami telah menurunkannya Al-Quran di muka bumi. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang tiada tara, banyak pengampunan dosa dan malam yang sangat berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang direwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mendirikan sholat malam Lailatul Qadar, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita menjadikan puja dan puji syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu kenikmatannya adalah kesehatan. Saya maju ke depan untuk membacakan pidato tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam. Kita membaca dan menghafalnya agar kita tahu petunjuk yang benar tentang kehidupan kita ke depannya, dan kita bisa membedakan mana yang baik dan benar. Berapa menit? Cukup, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wasta'inu ala umritin yawatin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Agus Setiawan selaku guru saya bahasa Indonesia, dan saya hormati teman-teman sebahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak dan berkesehatan, dan kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini.
Yang kedua, salat serta salam marilah kita curahkan baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Yang ketiga, pendirian saya di sini akan berpidato tentang keutamaan surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Yang pertama ialah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nama-nama Allah yang baik adalah jika dengan sebutan tersebut, maka Allah akan menjawabnya di dalam 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan At-Toha. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ialah pembelaan hari kiamat. Bacalah Al-Quran karena itu akan mendatangkan sahabat bagi para pembacaan, dan bacalah surat Az-Zaramin yang itu surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kedua surat itu seperti tembakan atau dua payung yang saling menaungi untuk mendalih untuk bagi para pembacanya di hari kiamat, hari kiamat. Terakhir akan diberikan kebahagiaan. Sabda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat pertama 7 surat pertama di dalam Al-Quran, ya salah satunya ada surat Al-Baqarah dan Al-Imran, maka ia akan merasakan kebahagiaan. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz Agus Setiawan yang mengajar kita bahasa Indonesia dan teman-teman kita yang ada hadir di sini. Saya akan berpidato tentang hadis tentang persahabatan. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi siapapun yang ada di muka bumi sebagai sabda beliau. Al-hukmu man fi al-diyar hukmu man fi sam'i. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapapun yang ada di yang langit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ganesha Adiwangsa. Saya dari kelas 8A. Saya akan memberitahukan tentang sabar, membacakan hadis tentang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mengutus hambanya untuk sabar dari marah, menguji sabaran orang juga. Lalu Allah juga menyuruh hamba-hambanya untuk sabar. Gitu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya di sini, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadiran Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Ustadz Agus Setiawan, dan yang saya hormati teman-teman saya. Duduknya saya di sini, saya ingin berpidato tentang puasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu puasa. Puasa adalah suatu ibadah yang kita menahan nafsu, lapar, haus, dahaga, dan tidak hanya itu, kita juga harus menahan emosi, amarah, dan yang lainnya.
Dan saya akan menjelaskan dan saya akan menyebutkan suatu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Berpuasa adalah suatu ibadah yang wajib bagi umat muslim dan kita harus menahan lapar dari azan subuh sampai azan maghrib. Dan segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atasnya kita dapat hadir pada hari ini. Kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena atasnya kita dapat ada di zaman yang terang benderang hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan tentang tentang kultum yang bertema tentang sedekah di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan, contohnya seperti sholat, zikir, khataman Quran, dan yang lainnya. Salah satu kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bersedekah. Bersedekah di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, hadis riwayat Muslim dan Bukhari, yang berbunyi, barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan maka dosa-dosa hari sebelumnya akan dihapuskan. Di hadis di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus bersedekah agar kita dapat dihapuskan dosa-dosa kita. Manusia adalah tempat kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak luput dari segala dosa. Maka itu kita harus bersedekah agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.